Tapi ketika dia umur 3 tahun, ibunya ini didatengin sama seorang laki-laki dari desa lain yang suka sama dia. Dan akhirnya diajak nikah. Tapi syaratnya satu, dia harus pindah ke desa lain dan tinggalin anaknya. Anaknya nggak boleh dibawa. Tapi entah kenapa si ibu ini memutuskan untuk ninggalin anaknya dan pergi sama laki-laki itu. Sehingga anak ini dibiarkan sama opa dan oma dari anak ini. Anak ini masih umur 3 tahun, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi dia benar-benar bisa merasakan yang namanya tertolak dan ditinggalkan. Akhirnya dia penuh dengan kepahitan. Maka itu ketika sekolah dia bandel banget dan malas belajar, nilainya jelek banget. Tapi pada suatu hari ada seorang guru yang akhirnya datang ke sekolah ini menjadi guru baru. Dan ketika melihat anak muda ini, dia tergerak belas kasihan. Dan dia melihat ada sesuatu yang indah di dalam anak ini. Meskipun secara situasi anaknya bandel, malas belajar, tapi dia percaya ada sesuatu yang baik. Akhirnya dia mentor anak ini, dia tunjukkan kepedulian dan kasih. Akhirnya anak ini sedikit demi sedikit mulai berubah, karakternya semakin baik dan dia mau mulai belajar. Dan ternyata ketika dia mulai belajar dan sungguh-sungguh, ternyata anak ini pintar, smart, nilainya bagus di sekolah. Sehingga ketika waktu mau kuliah, si guru ini yang namanya adalah John Huston memutuskan untuk membayar mayoritas dari uang kuliahnya supaya anak ini bisa kuliah di tempat yang baik. Dan ketika dia kuliah ternyata dia begitu pintar, bahkan dianggap oleh orang-orang di kampus sebagai anak jenius. Dan akhirnya dia terus bertumbuh, akhirnya seluruh dunia mengetahui dia oleh karena kepintarannya. Dan nama dari anak muda ini adalah Sir Isaac Newton, yang akhirnya menjadi salah satu saintis terhebat di sepanjang masa sejarah dunia. Kenapa Sir Isaac Newton bisa menjadi orang yang hebat? Karena di tengah dia yang waktu itu terpuruk dan kepahitan, ada orang yang percaya ada potensi dalam dirinya. Ada orang yang mau mengasihi dan menuntun, mementor dia sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang. Ada orang yang mau membiayai dia supaya dia bisa mencapai full potential. Sama dalam hidup kita. Kalau kamu mau jadi berkat buat sesama, marilah jadi orang yang percaya akan potensi orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun secara situasi mereka masih berantakan, kita jadi orang yang mau menunjukkan belas kasihan dan juga mementor mereka. Percaya akan ada orang-orang hebat yang terlahir dari pelayanan kita.